Para beliau habaibna masuk ke Indonesia betul-betul keringat, pahit. Bagaimana cara mengenalkan dia masuk rumah ke rumah? Kalau dia para beliau itu datang hanya dengan pakaian saja, tidak, beliau dengan ekonomi, membawa barang-barang sehingga pintu di gedor atau kulonwun itu diterima dengan mudah karena ada wasitoh bitijaroh. Itu diantaranya. Maka wali 9 semuanya dari sebelumnya rata-rata min ahli tijaroh, artinya ekonomi. Di antara Al-Imam Ibrahim Asmarokondi tidak satupun putranya yang tidak menjadi soleh, orang-orang yang soleh. Siapa yang pertama? Maulana Ishaq bin Ibrahim Asmarokondi, yang mempunyai putra juga tokoh fuqaha yang luar biasa di zamannya, yang mempunyai wawasan yang begitu luas. Dia sebagai seorang mufti pertama di zaman wali 9 siapa? As-Sayyidi Muhammad Ainul Yakin bin Ishaq bin Ibrahim Asmarokondi. Yang kedua, Al-Imam Ali Al-Murtadha. Dan ini yang banyak disalahpahami, seolah-olah Al-Imam Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel namanya Ali dari sini. Ada Al-Imam Ali Al-Murtadha, ayah dari Syed Utsman Haji Sunan Mondoliko, Jepara. Yang ketiga, anak dari Imam Ibrahim Asmarokondi adalah Qutbil Aqtab, Syekhu Masyayihil Ulama wal Auliya, alladzi jama'allahu lahu baina ilmi dhahir wal batin. Al-Imam Ahmad Rahmatillah yang pada sore hari ini kita kholi bersama-sama. Sudah selayaknya, mengapa kita bertanya khol kepada Syed Ahmad Rahmatillah, apakah kita mau menceritakan karomahnya saja? Tidak. Contoh yang luar biasa hari ini, sore ini, dan ini terulang setiap tahun. Karena saya kagum, tidak satupun putra putri beliau yang tidak menjadi aulia illah. Sebagaimana Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah yang masyhur Sakdaf. Siapa putra yang pertama? Dewi Ashiqah, zaujah Al-Imam Abdul Fattah Sultan Demak. Yang kedua, Abul Fuqara wal Masakin, kantongnya tidak pernah lepas, berlobang terus begini bekerja. Man huwa? Al-Habib Hashim atau Maulana Qasim Sunan Derajat. Yang ketiga siapa? Syekhul Ulama, Syekhul Aulia, guru daripada senopati, guru dari para sultan, guru dari para raja, guru para hadipati, bapak rakyat, bapak umat, bapak bangsa di zaman itu. Siapa? Al-Ibn Sayyid Ibrahim bin Ahmad Rahmatillah Sayyid Tuban. Yang ketiga Al-Imam Zainal Abidin Sunan Qadidamak. Yang kelima, tokoh muhaddithin yang luar biasa, Al-Imam Ja'far Shadiq yang terkenal dengan Sunan Kudusnya. Memang kalau di dalam sejarah yang lain, Syed Ja'far Shadiq adalah putra Utsman Haji, bukan putra Imam Ahmad Rahmatillah. Terserah, biasalah masalah khilafiyah nasab itu ya begitu itulah. Yang terakhir putra laki Syed Ahmad Hisamuddin, Kanjeng Sunan Lamongan. Beliau ditinggal abahnya masih di dalam perut, maka diberi nama Ahmad bin Ahmad atau Ahmad Hisamuddin. Ini yang laki. Adapun yang perempuan, Dewi Hafsah, dapat dari ulama Il-Hadramiyah, namanya Al-Imam Ahmad. Yang perempuan lagi Dewi Mutmainnah, zaujah Sayyid Abdurrahman Sunan Majah. Yang Ruqayyah zaujah Sayyid Muhammad Ainul Yakin Sahib Giri. Dewi Aisyah binti Ahmad Rahmatillah zaujah Maulana Syarif Hidayatullah. Kita sekarang duduk di sini untuk bercermin. Mampukah kita mencetak regenerasi ke depan untuk meneruskan perjuangan al-ulama as-salihin?
Mampukah kita meneruskan perjalanan tarekoh salafun salihin? Apalagi, maaf kalau saya ngomong, kita ini dijadikan Safinatin Nuh. Beliau berhasil Safinatin Nuh dalam ideologi, dalam akidah, Safinatin Nuh dalam ekonomi, Safinatin Nuh dalam bisa mempersatukan umat dan lain sebagainya. Inilah yang diberi contoh oleh beliau. Kapan kita akan meniru seperti beliau? Sehingga Al-Islam bisa melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ekonominya maju, pertaniannya maju, dan lain sebagainya. Makmur luar biasa pada waktu zaman Wali Tis'ah. Apakah kita tidak mampu untuk bisa menirunya? Sampai sekarang masih dibuktikan. Mana kuburan Wali Sembilan yang sepi? Rame. Masih bisa memberi makan orang yang hidup. Tidak dari Malik Ibrahim, Syed Muhammad Ainul Yakin, sampai Maulana Syarif Hidayatullah, non-stop orang berziarah kepada beliau. Dan orang segini banyaknya ini tidak pernah. Nanti kapan 24 ente milih apa ini? Tidak ada. Atau ente bagaimana? Tidak ada. Muwahidah ala tahqiq. Bisa mempersatukan umat. Mampukah kita keluar dari khol ini menjadi pensiar mempersatukan umat? Tidak akan memberikan kesempatan kebersamaan. Tidak akan memberikan kesempatan orang-orang yang akan memecah belah kita. Dan tidak memberikan kesempatan akan memecah Indonesia ini. Pasti kita akan menjadi perekat umat, perekat bangsa. Menjadi bagian daripada ketahanan nasional. Paling tidak. Itu diantaranya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Satu sisi kearifan lokal tentang ekonomi. Yang kedua masih dakwah. Dakwahnya di mana? Tidak ada yang orang jarak ke sini menyanyi itu, tidak ada. Imma qiraatu Yasin, amma tahlil, sabihillah, wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ngajak tahlil, masih ngajak berqiraat Yasin. Bisa masih mengajak salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup untuk mengajak orang yang bisa selawatan, jamnya selawat dan sebagainya sulit. Beliau sudah 500 tahun lebih meninggal, masih dakwah dalam kuburnya sampai sore hari ini. Malu rasanya kalau kita tidak bisa meniru. Bila mana cermin ini hidup di Indonesia, insya Allah menjauhkan segala bentuk perpecahan, jauh dari pertikaian. Bangsa lain sudah maju, maaf, membuat macam-macam, kita masih tinggalan terus. Ribut nanti yang partai sendiri, yang milih sendiri, lain-lain sendiri. Tapi bangsa lain sudah bikin nuklir, persenjataan yang istimewa, ilmu kedokteran yang istimewa. Kita masih ruwet terus. Nah, kapan majunya? Apakah kita ini yang akan mengecewakan para beliau dalam perjuangannya yang merintis ikut andil besar, mempunyai kontribusi yang luar biasa, tidak di dalam agama saja. Beliau termasuk andil besar di dalam perjuangan yang pertama melawan Portugis sampai melawan VOC. Nah, kita punya apa? Kontribusi kita apa? Mestinya malu. Terakhir, karena kita ini mendekati bulan Ramadan, mari kita jaga, kita ikuti thariqah apa yang ada digelar oleh para al-habaibna, para ulama'ina as-salihin. Dengan Ramadan ini kita selalu ingat bahwa Ramadan itu membersihkan fisik, membersihkan batin, membersihkan hasil karya yang kita makan. Insyaallah sumu tasihu fid dunya wa tasihu fil akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka dari itu jangan sampai kita hadir hall yang hasilnya memalukan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir khol, kita bisa mengangkat, tidak mengecewakan perjuangan para beliau. Habib Utsman sendiri, mufti awalan wa akhiran, mufti pertama dan mufti terakhir di Indonesia. Selain Syed Utsman tidak mampu untuk pegang jabatan mufti.
Karangannya pun lebih di antara 300 kitab. Belum Syekh Bagir, Jogja. Zainal Abidin, Kudu. Ada ulama Indonesia yang luar biasa. Dibandingkan umurnya itu tidak seimbang. Beliau masih meninggal masih muda, umurnya masih 40 tahun. Yang mensyarai kitab punya Imam Ghazali. Dan diberi anak cucunya ini, subhanallah, kayak ilmu laduni begitu. Maka rata-rata sebagian rata-rata matinya muda.